Pria mengunci menantunya yang baru saja melahirkan ke dalam gudang kayu. Dia berbalik dan menyerahkan bayi laki-laki yang diberikan oleh bidan kepada kakak iparnya yang belum memiliki anak. Dia masih tersenyum lebar. Sekarang sudah baik. Keluarga Lao Zhang akhirnya memiliki keturunan. Wanita itu berguling-guling kesakitan di dalam gudang kayu. Dia mendengar tangisan bayi dari sebelah. Hatinya terasa seperti dipotong. Dia menggigit gigi dan berusaha menggali tanah di bawah kakinya. Dia malah menggali keluar benjolan putih yang tidak ada jejak darahnya. Baru saja dia menempelkan benjolan itu di dadanya. Pria itu kemudian mendorong pintu dan masuk. Dia dengan keras mencurahkan semangkuk bubur nasi busuk ke tanah. Melahirkan barang yang merugikan. Masih ingin makan. Segera pergi bekerja. Sapi di kandang belum diberi makan. Wanita itu memandang wajah suaminya yang penuh kemarahan. Tiba-tiba dia tertawa. Tawa itu membuat hatinya terasa dingin. Dia menyembunyikan benjolan putih itu di dalam ruang bordir. Dia menyeret tubuhnya yang lemah menuju kandang sapi. Sejak hari itu, wanita itu seperti berubah menjadi orang lain. Dia tidak lagi menangis dan mengamuk. Dia hanya bekerja siang dan malam. Setiap hari dia akan diam-diam mengeluarkan benjolan putih itu. Dia berbicara lembut padanya dengan suhu tubuhnya. Pada tengah malam setengah bulan kemudian, benjolan putih itu tiba-tiba pecah menjadi celah kecil. Di dalam muncul seekor rubah kecil yang seluruh tubuhnya putih bersih. Hanya sebesar ibu jari, namun memiliki sepasang mata biru yang berkilau. Ia mengeluarkan suara lembut 2 kali. Suaranya lembut. Tiba-tiba ia mulai berbicara. Aku datang untuk menyelamatkanmu. Wanita itu seketika terkejut. Rubah putih itu melompat ke telapak tangannya. Ia melanjutkan berbicara. Aku sebenarnya adalah Dewi Rubah dari gua di gunung ini. Aku terlahir dari telur setelah gagal dalam ujian. Kamu telah menyelamatkanku. Maka aku menganggapmu sebagai ibuku. Ingatlah, siapapun yang melihat takdir kita ini dengan hati yang baik. Semoga kalian selalu beruntung dan sejahtera di masa depan. Keluarga kalian selalu sehat dan aman. Wanita itu memeluk rubah putih. Air mata tidak bisa berhenti mengalir. Rubah putih itu menggesekkan kepala kecilnya ke wajahnya. Di rumah ini tersembunyi sebuah kendi berisi emas. Itu adalah yang ditanam oleh ayah mertuamu di masa lalu. Besok malam aku akan membawamu untuk menggali. Malam berikutnya, wanita itu memanfaatkan cahaya bulan. Mengikuti rubah putih masuk ke dalam lubang di gudang kayu. Rubah putih itu menggaruk beberapa kali di sudut dinding. Ternyata muncul sebuah kendi hitam yang gelap. Setelah dibuka, di dalamnya penuh dengan emas yang berkilau. Wanita itu bergetar penuh semangat. Akhirnya bisa membawa anakku pergi dari tempat berhantu ini. Namun tidak menyadari bahwa di celah pintu gudang kayu, sepasang mata sedang menatap tajam. Ternyata itu adalah kakak ipar perempuan yang mencuri bayi laki-laki. Beberapa hari ini dia merasa ada yang tidak beres. Sepanjang hari bersikap misterius. Malam ini datang dengan sengaja. Bahkan menyaksikan rahasia yang mengejutkan ini. Kakak ipar perempuan terkejut dan menutup mulutnya sambil mundur perlahan. Dia segera berbalik dan memberitahu suaminya tentang hal ini. Pasangan itu berdiskusi. Memutuskan untuk menghabisi dan menutup mulut. Mengambil semua emas ini untuk diri sendiri. Keesokan paginya, kakak ipar perempuan membawa sekeranjang roti yang baru dipanggang. Dengan senyum lebar,